Hai Cinta, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dengan aku, Maylin. Dan seperti biasa, kita bakal senang-senang lagi. Bakal narik kartu, enggak sih, baca kartu. Dan aku percaya bahwa sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini, hanya saja beberapa orang terkoneksi dengan energi-energi tertentu dan resonate dengan energi-energi tertentu. Sebagian lain belum ya, seperti menyetel frekuensi radio gitu. So, mumpung ini udah masuk tanggal 1 November ya, dan pada dasarnya biasanya siapapun yang klik video ini atau yang datang, ya pesannya mungkin buat dia gitu. Jadi aku nggak berlama-lama lagi. Di sini sudah ada 3 file kartu, 1, 2, 3, dengan tema hari ini, siapa yang akan datang di bulan November. So, mungkin kamu yang penasaran atau siapa bulan baru ya kali ya, bulan ini ciri-cirinya gimana atau gimana keadaannya nanti. Mari kita lihat sama-sama. Ada file 1, file 2, file 3. Kalian bisa pause videonya dan skip ngejam, di jam aja videonya. Dan aku disclaimer bahwa ini buat happy-happy aja ya. Jadi nggak ada yang namanya tuh benar atau salah, tapi yang ada hanyalah resonate dan nggak resonate. So, tanpa berlama-lama, mari kita mari kita baca. Mari kita baca. Nah, ini ada file 1 ya, kita lihat dulu tarotnya. So, nah ini tarotnya. The Empress. Ada Two of Wands. Ada Queen of Pentacles. Ada Lily. Wow, nice. Ada Clairvoyance, ada Reconciliation, Opposition, yap, mantap. Dan ada can you hear me whisper your name? Jadi aku geser dulu ya, atau gini aja deh. Ini tarotnya, ini di atas, dan ini oracle-nya, opposition, dan ini bunganya. Ya, so gini kayaknya deh ya, biar lebih aman. Nah, ini dia. Dan ini dia, mari kita lihat dulu ya yang tarotnya. Kalau ditanya siapa yang akan hadir di bulan ini ya, bulan November, ada seseorang, ciri-cirinya itu orangnya positif dengan penuh emosional gitu ya. Kalau yang nanya ini adalah laki-laki, berarti dia lebih muda, sekitar umur 12-an sampai 28 tahunan lah, pokoknya sebelum 30 gitu ya. Terus ciri-cirinya juga dia orang yang memiliki banyak ide dan banyak aja idenya gitu, dan memiliki perencanaan gitu ya. Dan di sini ada juga indikasi bahwa kamu ada yang namanya pilihan begitu ya. Tapi yang pasti ciri-ciri yang pertama, dia masih muda gitu, baik perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, dia memiliki perencanaan ke depan. Yang ketiga, dia orang yang praktis, praktis, peduli, dan juga lebih stabil. Dan orang ini menawarkan bantuan, bisa aja kamu tuh bakal ditawarin bantuan, tapi dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Kalau ditanya sebenarnya siapa yang bakal hadir, ini nih kemungkinan sebagian besar dari kalian nih ada orang lama yang kemarin balik lagi, ada yang balikan nih sama mantan, atau kemarin yang kisahnya belum kelar terus disambung lagi gitu. Atau ada beberapa dari kalian yang kemarin itu
masih berlepotan komunikasinya atau belum clear gitu kan sebenarnya apa, terus dia datang lagi gitu untuk menjelasin dengan komitmen baru, dengan kestabilan begitu ya. Dalam artian begini, sebagian besar dari kalian itu tuh memiliki hubungan dengan orang kemarin gitu ya. Cuman ada yang sampai pada komitmen, ada yang enggak. Nah, ada yang di sini yang nggak sampai, itu orang tersebut tuh nggak bisa ninggalin kamu gitu, dia balik lagi dengan persiapan yang lebih matang gitu. Ini pertanda baik sih. Dan cuman apa namanya, yang harus kamu waspadai adalah ini tadi, karena kemarin sebenarnya emang udah ada hubungan sih, cuman ini kamu harus bisa padai keseimbangan antara kamu dengan dia, misalkan dari komunikasimu gitu ya, atau sifat yang berbeda gitu, atau memang keadaan kalian yang memang timpang jauh. Dan ini juga ada kemungkinan besar di antara kalian ada yang umurnya sangat jauh berbeda begitu. Umurnya sangat jauh berbeda, tapi rata-rata yang aku lihat di sini adalah energi feminim ya gitu ya, energi feminim. Jadi yang datang itu tuh bisa laki-laki pastinya. Jadi apa yang yang disaranin adalah kamu harus notice, apa namanya, percaya sama apa yang ada di pikiranmu begitu, mau lanjutkah sama dia atau enggak gitu. Jadi sebenarnya gini, apa namanya ya, orang yang datang di bulan ini nih sebenarnya karena sebenarnya orang yang memang sering mungkin ngebisik nama kamu gitu, maksudnya yang sering nyebut nama kamu lah gitu, yang ngeja nama kamu gitu. Atau mungkin juga ini sebaliknya gitu, atau bisa kamu datang kehidupan seseorang lagi yang kemarin kamu pikir belum kelar ceritanya, bisa vice versa ya. Jadi namun baiknya adalah ini adalah sebuah kasih sayang atau cinta yang tulus dan suci gitu ya. Karena aku lihatnya ada bunga lili gitu ya, lambang dari sebuah apa namanya, ketulusan begitu ya. Maknanya tuh begini, kalau seandainya orang lama ini tuh memang sudah tidak sayang lagi sama kamu, kok dia nggak bakal datang lagi ke kamu. Namun kalau karena dia datang lagi ke kamu itu dengan niat yang maksud yang baik, dengan perubahan baru gitu, komitmen yang baru gitu, yang lebih tepat ya. Nah, cuman di sini memang harus diwanti-wanti lagi bahwa kamu harus paham bahwa kemarin itu ada yang namanya perbedaan, ada yang namanya ya gap lah gitu ya. Dan kebanyakan di sini adalah gap dari dua sisi. Yang pertama umur, yang kedua memang status begitu. Contohnya begini, satu orang yang terlalu kaya, satu lagi orang biasa aja gitu. Yang kedua ada perbedaan status antara misalkan antara kamu sama pasangan itu terlalu jauh gap umurnya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan. Ya jangan-jangan dia suka sama aku karena aku udah lebih matang aja gitu. Jangan-jangan dia cuma suka sama aku karena aku masih muda, karena kecantikan aku enggak kok. Jadi orang kemarin tuh datang karena memang ada niat yang tulus, yang baik, pengen lebih komitmen dan ini sih, apa namanya, lebih untuk menetap. Dan ini pastinya dipilih setelah melalui ada pertimbangan gitu. Jadi ini ketulusan ada, tapi bukan berarti yang memang tipe-tipe bucin, sebenarnya enggak, tapi karena logika sama perasaan ini jalan, makanya dia balik lagi ke kamu. Dan ini adalah sesuatu yang baik sih, karena dia juga sering ngucapin nama kamu gitu ya, so sweet gitu. Ada orang yang sesayang dan secinta ini sama kamu, dan walaupun kemarin udah pisah, jadi dia datang lagi ke kamu. Jadi kalau kamu merasa kamu baik dengan dia, kamu welcome lagi gitu ya, kamu bisa memaafkan atau kalian rasa-rasa bisa memulai hubungan baru, jadi banyak-banyaklah berdoa gitu ya, siap-siap ya untuk kebahagiaan yang selanjutnya. Sometimes untuk beberapa orang gitu ya, memang
begini, memang untuk lebih baik itu meninggalkan, nggak usah kerasa kusuk sama lagu lama gitu ya. Cuman kalau memang dia diciptakan untukmu gitu, udah pisah pun bakal nemuin jalannya balik lagi ke kamu. Jadi inti begini, ketika seseorang diciptakan memang untuk kamu, dia akan balik lagi ke kamu. Tetapi ketika seseorang itu diciptakan bukan untuk kamu, jadi kamu berharap bagaimanapun, kamu mengetuk pintu langit bagaimanapun, waktunya sudah habis, ya udah, waktunya udah habis aja, dia nggak bakal balik lagi ke kamu. So kalau ditanya siapa yang bakal datang di bulan ini, bulan November, atau bulan inilah ya, kapanpun kamu buka video ini, adalah orang lama yang kemarin pengen mengubah, pengen memperbaiki, dan pengen komitmen lebih baik, yang lebih jelas gitu ya. Ini ada perwakilan dari adat zodiak. Kalau aku bilang zodiak, ini cek sun moon rising-nya lagi ya, karena ini luas banget. Tapi yang pasti yang banyak di sini adalah ada Taurus dan Libra, ada Aries juga, dan ada Sagittarius gitu. Sagittarius, Taurus dan Libra, Aries sama Sagittarius. So mungkin ini kamu, ataupun mungkin ini orang yang kamu pikirkan gitu. Tapi percayalah, kalau ini baik ya dia akan datang lagi baik ke kamu gitu. So I think cukup sekian ya buat reading yang kali ini. Semoga kamu bakal baik-baik aja dan bisa terima keadaannya gitu ya. And bye bye. Dan ini dia untuk yang memilih file nomor 2. Mari kita buka ya. Ucapkan dalam hatimu siapa yang akan datang di bulan ini. Mari kita buka dulu. Wow, oh my god, aku tuh suka banget, udah lama aku nggak dapat ini. Apapun ceritanya sih, aku suka banget kartu ini, kartu The Lovers. Dulu beberapa orang tuh, kalau yang mereka tuh ada orang yang nggak bisa sembunyiin dari keadaannya, walaupun udah berkali-kali dibuka tetap dapatnya itu The Lover juga. Dan yang ada, pernah sekali sih aku ngebacain, kalau aku nggak salah adikku ya dulu, dan aku capek banget kocok-kocok yang lain, dan jatuh-jatuh ya dapatnya ya gitu-gitu, nggak ada yang ini, nggak ada yang apa sih yang disembunyikan begitu ya. Emang keadaannya tuh gitu. Wow, wah ini bagus banget sih. Aku suka banget yang file 2, tau gak sih file 2 ini, suka banget. Ada The Lovers, ada The Judgment. Siapa sih ini, beruntung banget. Ada New Love, oh my god, kan aku bilang, aku iri deh buat yang nomor 2. Kok udah jadi kayak kuntilanak. Ini we've been together for lifetimes. Oh my god, ini mah nggak perlu dikonfirmasi lagi. Aku juga pengen kartu ini. Kok bisa ya? Ya udah, aku geser ke sini lagi deh. Aku ikut bahagia first for all untuk semuanya yang pilih file 2. Aku ucapin congratulations ya, congratulations first. Aku gemes deh buat yang pilih file nomor 2. Ini tuh something yang memang bagus. Awalnya tadi aku pikir ini tuh sebenarnya ada 2 golongan sih. Ada yang orang baru, ada yang orang lama. Tapi setelah aku lihat lagi, ada di sini, ternyata ini tuh bener-bener satu. Aku nggak ada yang lain. Itu siapa yang bakal hadir bulan depan tuh? Buat kebanyakan kalian, of course ini adalah sebenarnya ini kisah orang dari teman jadi cinta ini. Jadi tuh begini, yang hadir itu tuh sebenarnya emang udah sama kamu gitu ya. Yang kebanyakan itu tuh memang bisa aja orang baru, tapi kebanyakan di sini adalah orang yang orang lama sih, sama kayak yang tadi. Cuman ini bentuknya ini dari pertemanan gitu kan. Dan karakteristik The Lover sama The Judgment itu tuh kuat banget, tau gak sih? Itu sesuatu yang udah kamu gak bisa
sesuatu yang membuat terikat gitu ya. Cuman bedanya kalau the lovers ini tuh lebih ke flirting gitu ya, lebih ke something flirting gitu, something sesuatu yang baik, sesuatu yang kayak lebih lebih sensual deh gitu ya. Sementara judgment itu tuh lebih ke takdir gitu. Dan ada four of coins itu lambang dari ketidak ingin tidak ingin berpisah gitu. Lihat nih, orangnya ngelakuin koinnya itu tuh sampai dia nggak mau koin-koinnya itu jatuh atau hilang gitu. Jadi pada dasarnya ini tuh sebenarnya dan ini dikonfirmasi lagi, maaf bentar, aku agak kelimpungan ngebacanya karena energinya tuh benar-benar baik banget, bagus banget, dan ini adalah energi perubahan dari pertemanan sih, pertemanan jadi cinta gitu ya. Of course yang pastinya yang datang adalah bukan datang sih ya, orang lama tapi dengan rasa yang baru gitu. Karakteristiknya ya itu tadi seperti aku bilang, penuh gairah, keterikatan gitu ya, nggak mau misahin kamu gitu, dan saya dikonfirmasi lagi dan nggak mau kehilangan kamu juga gitu. Bisa ini kamu atau bisa ini vice versa ya, sebaliknya. Dan konfirmasi dengan dahlia itu lambang dari sebuah semangat gitu ya, kebahagiaan, apalagi ya, seperti not just happiness but juga cherish gitu. Aduh, aku gimana ngejelasinnya ya. Jadi yang pastinya komitmen juga. Aku lupa, komitmen dan cinta sejati. Cuman kalau di file pertama tadi, cintanya itu kan lebih cinta kayak yang pure gitu ya, lebih kalem, lebih adem gitu. Di file 2 ini lebih ke cinta yang jenis membara lah gitu ya. Jadi aku bingung ngejelasinnya gimana, cuman kira-kira kalau dibahasain filosofinya gitu ya. Cinta yang membara, aku suka banget karena ini ada merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau. Ya, iya, ini bisa seperti aku bilang tadi, bisa orang baru datang, tapi ini lebih kebanyakan adalah orang lama dengan rasa yang baru gitu. A new person has stirred your romantic feelings gitu. Jadi ada yang sebagian memang betul-betul orang baru, ada yang sebagian besar orang lama dengan rasa yang baru gitu. Ini contoh-contoh dari hubungan pertemanan yang berubah jadi cinta, teman tapi menikah ya, kira-kira gitu deh. And clear your space, get rid of culture, clear the energy around you and use feng shui gitu. Dan ini nih sesuatu yang nyata banget, tau gak sih? Emang disuruh clear energinya. Jadi kayak kalian tuh sebenarnya apa gitu, kalian itu the lovers gitu, the lover, kalian itu pecinta kah, sedang dalam hubungan cinta kah, atau hubungan pertemanan kah, jadi gitu ya. Jadi diminta harus nge-clearin semuanya gitu. Sebenarnya what are we gitu, sebenarnya kalian apa gitu, kita itu tuh apa sih gitu ya. Teman tapi mesra gitu ya, tapi kalau dibilang teman juga nggak seharusnya mesra gitu. Kalau dibilang dalam cinta gitu, dalam hubungan cinta juga belum ada komitmen gitu. Jadi ini tuh harus di-clearkan gitu secara baik, diselesaikan secara adat, agama, atau hal-hal yang lainnya yang sampai ke bablasan ya. Ini tipe-tipe dua pihak yang sama-sama tahu suka satu sama lain, cuman nggak berani ngungkapin karena takut nanti merusak pertemanan, kira-kira gitu deh. Dan ya, self and others, satisfy emotional needs, nurture self and others. Dan ini tuh sebenarnya adalah dua lambang the moon. The moon sendiri itu biasanya lambang sesuatu yang memang sesuatu yang rahasia gitu. Cuman ketika dilihat lagi, pas aku lihat lagi ininya, satisfy-nya, the full moon gitu juga sebuah masa timing ya yang tepat untuk nge-recharge energi, karena tarikan the moon itu, bulan itu sifatnya itu memiliki gravitasi yang besar ya. Nah, begitupun kamu. Jadi ketika bahagianya itu melimpah gitu ya. Jadi satisfy emotional needs, nurture self and others. Jadi memang harus saling melengkapi, saling melindungi gitu. So, ini tuh pesan jelas banget siapa yang bakal hadir di bulan ini, bulan November. Itu tuh
orang baru. Bisa ada dua kemungkinan, ada dua kelompok. Satu memang benar-benar the new one, the new love ya yang datang, atau satu lagi orang lama rasa baru. Dan yang bermasalah ini adalah bukan yang bermasalah, yang complicated, agak lebih complicated adalah orang lama rasa baru. Dalam artian ini ada perubahan hubungan gitu ya, dari kemarin yang temenan aja gitu. Memang harus diklirkan gitu, karena dua-dua pihak di sini, baik kamu ataupun dia, sebenarnya sama-sama suka, hanya saja nggak berani ngungkapin gitu, karena takutnya nanti ada dua hal, ada persahabatan itu tuh hilang lah. Tapi ini tipe-tipe jenis hubungan teman tapi mesra, tapi semesra-mesranya teman nggak mesra juga gitu. Semesra-mesranya orang, semesra-mesranya berdua, aduh aku gimana ya aku ngomong tadi, teman tapi mesra, nah gitulah, dua-duanya sama-sama suka. Dan ini ada kebahagiaan di sini, ada cinta kasih, ada protection gitu ya, ada semua bagus sih di sini. Dan ini energinya lebih ke energi seperti aku bilang tadi, flirting, sensual gitu ya, daya tariknya, karena ini ada energi yang nggak bisa dipisahkan. Jadi baik dia ataupun kamu sebenarnya nggak bisa hidup satu sama lain gitu. We've been together for lifetimes ya. Of course ini konfirmasi sebenarnya. Bisa jadi kalian memang udah lama dalam waktu yang lama. Mungkin sebagian besar dari kalian udah temenan lama, atau sebagian dari kalian emang udah dari kecil udah tahu gitu ya. Cintanya itu tuh tumbuh ya. Aku nggak tahu mesti bilang gimana. Cuman ini tuh memang kondisinya ya demikian bagus. Dan ini kayak apa ya, kayak dialah sebenarnya udah jadi takdirmu, dan kalian itu bisa penuh berdua gitu, nggak kekurangan apapun kalau sudah berdua gitu. Ada protection aja sini, ada flirtingnya juga ada, semua rasa itu sebenarnya udah komplit sih. Dan ini lebih ke cinta-cinta yang membara gitu sih. Aku ini berdua congratulations ya. Jadi gitu tadi, sebenarnya kamu adalah takdirnya, dia adalah takdirmu. So aku pikir cukup sekian ya, harus cepat-cepat diselesaikan secara culture, secara religion gitu ya. Norma dan agama yang berlaku, yang apapun yang kamu anut, pergilah sekarang, karena ini baik banget. Dia baik perempuan atau laki-laki, siapapun yang nanyain, ini memang diciptakan untuk kamu. So aku pikir demikian ya. Aku iri. So cukup sekian, and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini untuk file nomor 3. Aku gak sabar mau buka. Tanya siapa ya yang bakal hadir. The Fool. And then 10 of Ace of Wands. The Camellia. So hi. Cycle. Bagus banget. Bagus banget, Besti. Aku jadi aku seneng deh kalau bacanya tuh begini, sesuatu yang memang auranya tuh bagus gitu ya. Jadi aku nggak perlu lagi konfirmasi dari kartu-kartu lain, karena ini tuh emang udah jelas gitu ya. So I need some more time before I can come to you. Kok aku jadinya begini ya? Nah ini juga konfirmasi yang bagus ya sebenarnya. Jadi ceritanya itu bukan cerita sih. Jadi kalau ditanya siapa yang bakal hadir dalam hidupmu bulan ini gitu ya, orang baru atau orang lama, yang pastinya ini adalah orang baru. Jadi dengan ciri-ciri dia orangnya spontan gitu ya, ceria sebenarnya. Jadi dia orang yang nggak pikir panjang gitu. Kalau dia suka, dia bilang suka. Agak lebih sedikit frontal gitu ya. Frontal, nggak cuma frontal tapi kayak belak-belakan. Orangnya itu belak-belakan, bisa cewek atau bisa cowok. Jadi ketika dia suka, ya udah dia suka aja gitu. Dan bagusnya ini adalah orang yang memang udah selesai dari masalah dia gitu ya. Ini adalah orang yang sudah melalui proses gitu ya, dan butuh waktu lama dia buat nemuin kamu gitu. Dan ini adalah orang yang memang datang itu
yang memiliki apa ya, niat baru, memang spontan tadi, kayak cepet banget dia datang tuh, kayak apa ya, bahkan kebanyakan dari kalian bahkan nggak sempat mikir buat nolak sebenarnya sih gitu. Jadi ini auranya memang, kalau yang nanyain ini adalah perempuan, kebanyakan ini yang datang adalah laki-laki yang muda, istilahnya berondong sih gitu. Tapi kalau ya ini yang nanyain ini adalah, yang kalau kamu yang nanya ini perempuan, jadi ya bisa aja ini orangnya memang cepet gitu, orangnya tipe yang gercep gitu. Dan kebanyakan kalian seumuran gitu, hampir seumuran tuh, kalau kalau tua itu 2 sampai 4 tahunan, enggak yang terlalu gap gimana gitu ya. Dan ini posisinya kalau dari umur ini tuh memang posisi kayak remaja-remaja baru selesai ini sih, baru selesai fase apa ya, fase masa dewasa ya. Kalau cewek untuk 25-30 itu kan udah kebilang kayak apa ya, kayak agak tua ya, tapi kan berbeda dengan yang namanya cowok. Jadi ini cowok muda sih sebenarnya, orang muda. Dan di sini ada kamelia putih gitu ya. Kamelia putih itu lambang dalam apa namanya, kamelia itu lambang dari hubungan romantis atau kedekatan emosional gitu. Dan sementara di sini ada Camellia blanche, kamelia putih, kagum, penghormatan. Seperti aku bilang tadi, dia itu datang setelah banyak hantaman kemarin-kemarinnya ya. Dan kalau kamu yang nanya ini adalah feminim gitu ya, dan dia tertarik kepada kamu karena memang pertama dia mengagumi kamu dan dia juga menghormatimu. Ini jenis-jenis cinta yang gimana ya aku bilang ya. Dan itu terjadi secara spontan sih. Dan kamu harus paham dia adalah lebih muda dari kamu, kayak seperti aku bilang tadi, berondong ya. Dan of course ini adalah tipe-tipe soulmate. Kamu tahu kan kalau soulmate itu gimana ya? Soulmate itu dia bisa jadi mirror, dia bisa jadi opposite juga gitu, tapi bisa saling melengkapi. Namun dia bukan dibilang he is the one atau she is the one, bukan. Tapi dia adalah salah satu bagian dari yang terbaik. Bisa di sini adalah bagian dari ini, dia adalah keluargamu, tapi bukan dari sedarah gitu ya. Kita bilangnya tuh soulmate, keluarga jiwa. Dan ini bisa beberapa gitu, bisa teman, bisa pacar, bisa pasangan, bisa orang tua, bisa saudara gitu. Inilah soulmate. Yes, this is your soulmate gitu ya. Sama dia apa namanya, seperti kayak apa ya, seperti kayak bisa mengalir gitu, nyambung gitu. Cuman bukan tipe-tipe yang kayak ngikat, itu bukan, tapi ya udah ngalir aja gitu. Energi gimana ya aku bilangnya ya, energi soulmate itu tuh energi datar, energi klop gitu ya, tanpa banyak drama, dan klop gitu, klop aja. Dan ini lagi-lagi we talk about the moon, aku nggak tahu kenapa banyak lah. Mungkin kamu adalah bagian dari manifestasi dia gitu, atau dia adalah bagian dari manifestasi kamu, sosok yang kamu idam-idamkan selama ini begitu ya, adanya di dia gitu. Ini kan seperti aku bilang tadi, tipe-tipe orang baru siap menghadapi guncangan kehidupan gitu, baru siap berproses gitu. Jadi ini cowok matang versi muda gitu. Secara umur dia muda, tapi secara jiwa dia baru aja melesaikan tahap-tahap pematangan jiwa gitu, sehingga bisa klop, bisa cocok sama kamu, bisa ngobrol. Dan sebagian dari kalian mungkin kamu adalah manifestasi dia gitu. Mungkin dia berharap kalau menemukan, nanti aku bakal nemuin cewek, aku berharap ya Tuhan memiliki perempuan gitu kan, pasangan yang kayak gini cirinya, dan itu adalah kamu. Atau mungkin juga kamu berharap, ya Tuhan aku maunya begini, tolong berikan aku ya Tuhan gitu kan. Terima kasih Tuhan gitu. Jadi ya ini adalah itu manifestasi, salah satu atau kedua kalian adalah manifestasi satu sama lain gitu ya, yang dikabulkan di waktu yang tepat gitu. Sehingga makanya spirituality, emotion, intuition dan compassion itu semuanya itu tuh kayak gabung ya dalam
udah ada dalam sosok seorang dia dan sosok hubungan yang akan kamu jalani gitu. Jadi seperti layaknya air gitu ya, yang bisa melunakkan, bisa melarutkan, dan inilah sosok yang bakal datang ke dalam hidup kamu gitu. Ya, apa yang harus kamu tahu bahwa sebenarnya orang ini tuh butuh waktu buat bisa mencapai keseimbangan, biar bisa sefrekuensi dengan kamu, biar bisa berjumpa dengan kamu. Atau bisa aja ini tuh dalam artian mungkin kamu adalah, seperti aku bilang tadi, kamu adalah orang yang dimanifestasikan, dan you have to understand I pass a lot of process to find you gitu. Jadi dia sebenarnya dia bersyukur banget ketemu kamu, atau kamu juga bakal bersyukur banget ketemu dia gitu ya. Dan di sini seperti kalian lihat ya, zodiak-zodiaknya aku nggak mau sebutin lagi. Jadi ada representasi gitu, kayak Aries, Gemini, Aquarius. Yang paling banyak ini nih zodiak air ya. Aries, Gemini, Aquarius yang berhubungan dengan air. So ini tuh kayak apa ya, kayak kalau ditanya siapa yang bakal datang dalam kehidupanmu bulan ini gitu ya, November, ini adalah orang yang telah melalui banyak proses yang biar bisa disejajarkan dengan kamu gitu. Kalau yang menanya ini perempuan, jadi ini adalah berondong gitu, berondong. Kalau ditanya ini adalah laki-laki, pastinya dia adalah orang yang kuat, tangguh, dan melalui banyak proses juga untuk kamu gitu. Dan perlu diketahui ini adalah jenis-jenis hubungan cinta yang yang didasarkan pada kekaguman dan penghormatan gitu ya. Mungkin kalau kamu, mungkin dia adalah idolamu gitu, atau kamu adalah idolanya gitu ya, demikian. Tapi apapun ceritanya, ini bentuknya adalah soulmate, dalam artian keluarga jiwa gitu ya. Maksudnya ya udah ya, kayak keluarga, bukan kayak keluarga gimana, tapi kayak seseorang yang nyambung di banyak hal dan bisa understand each other gitu, tapi bukan berasal dari keluargamu, keluarga sedarahmu gitu. Dan bentuknya itu opposite dari jenis kelaminmu. Nah, kira-kira demikian lah. Aku harap ini cukup ya ngejelasin semuanya, bacaanku jelas. Dan selamat buat file 3. Semoga kalian bahagia dan manifestasikanlah baik-baik, pikirkan yang baik-baik, karena realita itu sebenarnya mengikuti pikiran gitu. Apa yang ada di pikiran kita, itulah yang akan terjadi. So, cukup sekian. Congratulations again and see you for the next reading. Bye-bye.